Tribuners, bertemu lagi di program Ngopi Surup bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Hari ini saya ada di Kabupaten Kendal. Ini sudah ada di sebelah saya. Ini tokoh baru di Jawa Tengah yang orang penasaran pengen lihat seperti apa beliau. Bapak Bupati Kendal, Mas Diko Ganinduto. Saya panggilnya Mas aja ya, Mas. Mas aja ya. Karena masih muda sekali Mas Diko ini. Tribuners pasti tahu beberapa hari lalu tanggal 26 Februari Gubernur Jawa Tengah melantik 17 kepala daerah baru di Jawa Tengah. Nah, dari 17 itu ada satu yang paling menarik. Ini Bupati Kendal, paling muda ya Mas Diko. Paling muda dari 17 orang itu. Kalau nggak salah saya baca-baca usianya 31 ya. Ini mungkin kepala daerah termuda di Jawa Tengah yang pernah ada. Kemudian Mas Diko ini juga orang sebenarnya sudah banyak tahu. Beliau ini istrinya selebritis juga ya Mas Diko, Caca Fredrika. Nah, kita ada kesempatan berkenalan lebih jauh dengan Mas Diko Ganinduto. Gimana Mas Diko kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah ini tugas berapa hari di Kendal ya? Udah merasakan gimana suasana Kendal Mas Diko? Udah. Jadi alhamdulillah memang di masa transisi juga setelah terpilihnya menjadi Bupati Kendal di awal Januari itu setelah ditetapkan, saya inisiasi untuk bisa memulai mencari permasalahan-permasalahan yang ada di Kendal karena dengan harapan nantinya setelah dilantik itu sudah tahu apa aja yang akan kita selesaikan dalam waktu dekat gitu. Oke. Pasti banyak tentu saja pertanyaan-pertanyaan, tapi ini seperti nama programnya Mas Diko, Ngopi Surup. Kita harus coba dulu nih kopinya. Oke. Silakan Mas. Ya. Nah, ini ada gula kalau mau pakai gula. Ngopi surup. Iya, oke nggak Mas kopinya ini? Oke. Mas Diko, sebelumnya kan di Jakarta ya. Kesibukannya di DPR RI ya, Mas Diko? Atau di Golkar ya? Di Golkar. Di Golkar. Nah, pertanyaannya kok kenapa Kendal itu loh? Kok tiba-tiba kenapa dari Jakarta datang ke Kendal? Alasannya apa? Jadi memang saya ini kan lahir di Jakarta, tapi saya ini keturunan 100% dari Jawa Tengah. Oh iya toh? Jadi ibu saya itu Semarang, bapak saya dari Purwokerto. Oke. Mertua saya juga asli Semarang, jadi Mbak Caca itu asli Semarang memang. Oh, Semarangnya mana Mas? Semarangnya di Banyumanik, ada Banyumanik. di bawah, dan banyak lah saudara banyak di Semarang. Oke. Jadi memang udah tidak asing lagi lah sebenarnya Jawa Tengah bagi saya dan keluarga besar saya. Iya. Jadi memang kemarin ketika saya mencoba memulai karir saya di dalam dunia politik itu saya mencalonkan diri sebagai calon DPR RI pada tahun 2019. Dan memang dapil yang saya pilih kemarin dapil 1 Jawa Tengah, yaitu meliputi Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga. Oke. Ya, jadi kemarin memang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah ikhtiar ini dilanjutkan lagi di Pilkada 2020 dan memang saya merasa dari keempat kota kabupaten yang saya kemarin menjadi pilihan untuk DPR RI itu memang saya melihat Kendal ini yang paling menarik bagi saya. Karena memang saya lihat Kendal ini potensinya sangat luar biasa secara geografis sangat baik. Kita punya garis pantai terpanjang di Jawa Tengah, kita punya pegunungan, kita punya kawasan industri, kita penyangga ibu kota Jawa Tengah, Semarang, sangat dekat. Nah ini tapi saya lihat potensinya yang sangat luar biasa, jadi saya merasa tertantang untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Kendal. Oh, jadi memang waktu pemilihan di DPR memang sudah keliling ya, sudah muter-muter ya, termasuk di Kendal ya. Sudah. Akhirnya terus memutuskan ikut kontestasi di Kendal. Oke, waktu itu tanggapan keluarga gimana lu? Dari Jakarta udah enak Jakarta kok malah masuk ke Kendal? Ya memang kan passion saya dari dulu memang di dunia politik. Politik ya Mas? Itu udah menjadi passion saya. Jadi saya sih nggak ada, keluarga juga tidak ada
memberikan saya mungkin kesulitan dalam mengambil keputusan ini itu enggak sama sekali. Jadi alhamdulillah keluarga besar saya semua mendukung, termasuk dari istri, orang tua, keluarga semua mendukung apa yang menjadi keputusan saya. Iya, iya. Kalau boleh tahu Mas, backgroundnya dulu kan Mas Diko ini ya luar biasa ya, saya baca di Amerika lama ya, di Amerika bahkan pernah jadi presiden Ikatan Mahasiswa Indonesia di Amerika ya. Itu dulu gimana Mas bisa sampai sana? Cerita dikit dong buat Tribuners. Cerita jadi presiden Permias atau cerita sekolah di Amerika? Ya, mulai sekolah kemudian jadi presiden. Jadi ini sebenarnya saya itu dulu kan atlet nasional. Atlet apa Mas? Saya dulu atlet sampai 2 bidang olahraga. Yang pertama saya atlet go-kart. Oh, balapan. Balapan go-kart itu dulu zamannya Rio Haryanto masih SMP, sama saya itu bareng-bareng kita go-kartnya. Gitu. Jadi kita sepantaran lah. Iya. Nah, dulu saya juga mewakili Indonesia di beberapa turnamen di Asia juga go-kart. Dan sebenarnya saya juga menekuni olahraga golf. Oh, Jadi menekuni olahraga golf, dan saya juga udah menjadi salah satu atlet nasional juga di golf. Nah, saya juga pernah beberapa kali mewakili Indonesia juga di turnamen di Asia, sampai di Eropa juga, dan itu alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah golf saya ke Amerika. Oh, awalnya sekolah golf. Iya. Oh, terus? Jadi saya sekolah golf tapi sambil SMA. Jadi saya ke sekolah, salah satu sekolah atlet terbaik di Amerika. Namanya IMG Academies, David Peter Golf Academy. Nah, itu saya di sana memang fokusnya itu untuk sports, untuk olahraganya, tapi ada sekolah biasanya juga. Jadi saya SMA-nya itu di Amerika sekolah biasa, tapi ada olahraganya juga. Tapi fokusnya memang ke atletnya. Gitu. Jadi kalau pagi sampai siang itu kita latihan golf. Siang istirahat, makan siang, setelah itu sekolah biasa sampai jam 5. Oh gitu, mirip di sini adalah PPLP ya kalau nggak salah ya. Kalau di Indonesia ada PPLP, jadi sekolah untuk atlet gitu ya. Oh, terus Mas? Ya, terus akhirnya setelah itu saya mencoba untuk berkontestasi di ajang internasional. Jadi untuk masuk PGA. Tapi pada saat itu pelatih saya mengatakan bahwa kalau kamu mau lolos di PGA Tour itu mungkin kamu harus sekolah golf lagi kira-kira 2 tahun, tapi nggak boleh kuliah, sekolah golf fokus aja di golf. Saya jamin, dia bilang kamu pasti minimal bisa qualified untuk menjadi PGA Tour. Nah, tapi mungkin pada saat ada bakat ya pelatihnya. Iya, memang ada potensi, ada bagus memang. Nah, cuman pada saat itu saya diberikan keputusan yang sulit gitu. Apakah saya mau melanjutkan karir olahraga saya, karir atlet saya sebagai pegolf dan meninggalkan kuliah, atau saya kuliah fokus kuliah untuk mengambil karir yang lebih baik mungkin. Nah, jadi ketika itu saya diberikan keputusan yang sulit, pada saat itu saya berpikir saya akhirnya mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah. Ya, jadi saya nggak lanjutin lagi golfnya, tapi saya langsung kuliah, dan kuliahnya di Amerika juga. Ambil apa Mas? Saya ambil Petroleum Engineering. Wah, agak berat juga ya. Teknik perminyakan ya. Perminyakan ya. Ini juga lucu sebenarnya kenapa saya ambil Petroleum Engineering gitu. Karena memang dulu niat saya, passion saya kan politik. Dari saya sejak SMA sebelum itu kuliah sudah suka sebelum politik. kuliah saya sudah suka politik, karena ya saya udah lama mengenal dunia politik lah. Jadi saya memang pengen passionnya nantinya pengen menjadi politisi gitu. Nah, terus ketika saya mau kuliah tuh saya bingung mau ngambil apa, terus terang sebenarnya. Karena saya niatnya gini, saya niatnya kalau misalkan saya lulus kuliah, terus saya mau usaha. Karena kalau politik kan ya kita ketahui sama-sama, memang di Indonesia ini kalau mau masuk ke dalam dunia politik ya kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Artinya fondasi kita sudah kuat, sudah kokoh, barulah kita masuk dalam dunia politik, agar kita masuk ke dunia politik ini tidak mencari tapi memberi gitu. Berikan yang terbaik, kontribusi terbaik. Jadi memang saya udah tahu, pokoknya selesai kuliah ini saya mau usaha gitu. Kalau saya ngambil jurusan apa tuh usaha, itu kan ada jurusan ya, apa sih, bisnis manajemen lah. Itu adalah sesuatu jurusan yang sangat broad menurut saya gitu. Sangat broad, dan menurut saya pribadi nggak perlu lah belajar bisnis manajemen karena broad. Jadi sekarang tuh memang yang bagus kan kita ngambil sesuatu yang spesifik gitu. Jadi terjurus lah gitu. Nah, kenapa saya ambil Petroleum Engineering? Karena kebetulan keluarga besar saya itu background usahanya itu di migas, perminyakan.
Nah, terus bapak saya bilang, udah ngambil petroleum engineering aja. Terus saya pikir-pikir kan apa itu petroleum engineering, teknik perminyakan. Nah, terus setelah saya cek lagi kepada teman-teman saya semua, ternyata petroleum engineering itu adalah mata kuliah yang paling susah. Enggak, makanya. Nah, itu petroleum engineering. Jadi dari semua engineering itu kan ada sipil, engineering apa, semua elektrikal apa, yang paling susah itu petroleum. Paling berat. Nah, jadi saya ngambil petroleum engineering itu bukan karena bisnis keluarga, tapi karena itu paling susah. Saya merasa tertantang, udah saya ambil aja petroleum engineering. Nah, itu akhirnya saya ambil petroleum engineering. Tapi bisa ngikuti ya? Bisa ngikutin walaupun agak compang-camping juga tuh, susah juga. Jadi wah, lumayan lah intens belajarnya. Jadi sampai pagi terus, hampir tiap hari belajar sampai pagi terus. Ya alhamdulillah sih bisa lulus dengan baik gitu. Berapa tahun Mas selesai? Saya 4 tahun. Oh, iya, Nah, petroleum engineering itu biasanya 5 tahun, 4,5 sampai 5 tahun. Alhamdulillah saya 4 tahun selesai sekolah petroleum engineering. Waktu itu golfnya udah ditinggal. Oh, saya masih main golf sampai sekarang masih, cuman udah menjadi hobi lah gitu. Hobi, bukan untuk prestasi. Memang kalau main golf itu kan bisa ngilangin stres lah bahasanya, karena kita kan di lapangan gitu. Nah, kan. ini di Kendal nanti mainnya di mana, Mas? Nah, nanti kita bangun lapangan golf di Kendal. Jadi Tribuners, warga Kendal siap-siap, nanti di Kendal pasti akan ada lapangan golf yang representatif ya, karena bupatinya ternyata atlet nasional ya. Atlet nasional golf. Nah, terus setelah lulus diambil di petroleum, lulus jadi buka usaha. Nah, lulus begitu pulang kan sebenarnya bapak saya nyuruhnya kan kamu lanjutin usaha keluarga. Itu saya tolak. Kenapa? Bilang, karena kan kakak, enak nih ngelanjutin. Kakak saya nomor 1 itu udah melanjutkan usaha keluarga. Oh, oke. Nah, saya berpikir kalau misalkan saya juga ikutan, berarti kan saya nimbrung gitu kan. Iya, udah ada yang jalanin, lebih baik saya usaha sendiri aja. Akhirnya ya saya membuka usaha sendiri. Nah, lucunya lagi bapak saya bilang, ya udah kamu kalau nggak mau ambil sekolah petroleum engineering, kamu profesional aja. Kalau nggak mau keluar bisnis keluarga, kamu profesional aja masuk ke perusahaan perminyakan. Nah, pada saat itu memang saya daftar di beberapa perusahaan perminyakan karena di luar atau di Indonesia? Di Indonesia tapi perusahaan luar negeri. Perusahaan luar negeri. Nah, terus saya diterima tapi saya ngakunya saya nggak diterima. Kenapa? Karena saya mau usaha sendiri. Kalau saya ambil itu diterima pasti saya langsung dikirim ke rig offshore ya kan, langsung di sana berkarir ya. Akhirnya saya nggak bisa, cita-cita saya politisi nggak bisa. Nah, akhirnya saya tolak itu. Nah, terus saya buka usaha sendiri yang pada saat itu tahun 2012 akhir ya. 2012 akhir. Pada saat itu ketika saya membuka usaha itu saya rada-rada menyesal juga. Kenapa, Mas? Ya karena ternyata usaha itu nggak gampang gitu. Saya pikir kan gampang aja usaha. Orang tua ya? Iya. Orang tua kok bisa. Jadi saya buka usaha, saya yakin sekali ternyata gagal. Nah, bikin usaha gagal, wah ya sempat bingung. Bidang apa kalau boleh tahu usahanya? Saya dulu pertama kali saya usaha itu saya di bidang perikanan. Tuh, dari pertambangan bukanya perikanan. Ya itulah, kadang-kadang kita kalau misalkan punya teman kan ke bawah suasana, teman-teman cerita ini bagus prospeknya ini segala macam, ternyata udah investasi dengan tabungan yang kita punya ya kan apa adanya ternyata gagal gitu kan. Akhirnya ya udah akhirnya kegagalan itu tapi ya bisa kita recover, akhirnya mulai usaha di bidang pertambangan. Nah ya alhamdulillah sampai hari ini masih jalan cukup baik. Di Jakarta, Mas? Enggak sih, di luar. Di luar. Oh, terus ini sibuk jadi bupati gimana usahanya? Ya kita kan harus meninggalkan usaha kita. Jadi ya udah usaha sekarang udah saya tinggalkan semua. Kemarin waktu selesai terpilih saya kembali ke Jakarta, ketemu dengan partner saya semua ya saya sampaikan saya udah terpilih menjadi bupati, saya nggak bisa melanjutkan ini, akhirnya ya kita keluar. Oh gitu. Oke. Menarik sekali ya Tribuners. Mas Diko ini mulai dari ngambil kuliahnya sudah ambil resiko, ya kan? Kemudian udah lulus disuruh enak-enak masuk ke perusahaan orang tua, nggak mau lagi ambil resiko lagi gitu kan. Setelah usaha jalan, sekarang memulai lagi yang baru bisa dikatakan resiko lagi nih, Mas. Kenapa, Mas, gitu? Apa memang suka tantangan ya? Karena suka go-kart tadi? Ya karena kan passion saya di dunia politik. Passion saya mengabdi untuk masyarakat gitu, mengabdi untuk bangsa dan negara. Dan menurut saya pengabdian yang baik itu melalui eksekutif.
Karena kita bisa langsung memberikan kebijakan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi menurut saya ini memang udah jalannya dari Allah semua, dari Tuhan semua. Jadi memang ya ini yang menurut saya memang terbaik. Setelah saya pikir-pikir lagi, memang semuanya ya memang Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua lah gitu. Jadi memang kenapa saya nggak diloloskan menjadi DPR RI, mungkin alasannya kamu nih masih muda, udah DPR mau ngapain, mendingan eksekutif aja, om keliling-keliling itu lebih capek kira-kira gitu. Oke. Terus yang menarik lagi nih, kemarin pilkada di Kendal ya, itu kan ada 3 calon ya. Tiga calon kan, di antara 3 itu Mas Diko tuh termasuk ya meskipun dulu udah pernah kampanye di sini di DPR, tapi kan termasuk sosok baru ya di Kendal. Itu kuncinya gimana sih Mas? Kok tiba-tiba bisa langsung menang gitu? Datang dari jauh datang menang. Ya itu semua jalannya Allah Subhanahu Wa Taala semua. Semua itu Tuhan yang atur semua. Kita kan manusia hanya berikhtiar aja. Tentunya kita berikhtiar juga dengan hitung-hitungan yang baik. Gitu. Tentunya kita juga melakukan beberapa kali survei. Kita juga melihat juga potensi-potensinya. Kira-kira potensi chance untuk menangnya itu seperti apa. Dan memang ya alhamdulillah saya orangnya kan selalu optimis gitu. Kita yakin, kan kalau itu harus yakin dari awal. Yakin menang ya harus yakin gitu. Kalau misalkan nggak yakin, mendingan nggak usah coba gitu. Jadi memang selalu guru politik saya lah, kalau banyak sering ngobrol-ngobrol tuh selalu bilang jangan pernah bertarung kalau tidak yakin menang. Gitu nah, itu adalah slogan yang selalu saya pakai apapun yang saya lakukan. Kalau nggak yakin nggak usah. Jadi harus diawali dengan keyakinan dan alhamdulillah ya ini bisa. Jadi memang kemarin sebelum maju udah menang lah pokoknya gitu ya. Iya yakin menang, walaupun ya kalau sebelum tidur mikir-mikir ini menang atau enggak ya nggak tahu. Tapi kalau ditanya orang yakin menang nggak yakin menang. Ya, gitu. Tapi kalau mau tidur ya bingung juga. Iya. Tribuners, menarik ya cerita Mas Diko, bisa menginspirasi kita semua. Sebelum kita lanjut, kopinya dulu Mas. Ayo. Biar santai Mas. Terus kan sekarang udah di Kendal nih. Ini berarti stay di Kendal udah ya full ya Mas ya? Udah saya dari Januari udah di Kendal. Januari udah di Kendal. Awal-awal di sini atau sebulan pertama, 2 bulan pertama kan tadinya di Jakarta nih dengan semua hiruk pikuknya ya. Kemudian masuk ke Kendal. Itu yang dirasain gimana Mas? Bersyukur. Oh, kenapa? Saya justru pindah ke Kendal itu diajarin untuk bersyukur. Ini satu hal lah yang baik menurut saya. Karena apa? Ketika di Jakarta dengan hiruk pikuk yang tadi disampaikan, itu kita jadi ya terbawa suasana dengan kesehari-harian yang di ibu kota seperti itu kan. Jadi kita lebih kurang bersyukur gitu. Jadi ketika kita di Kendal ini, ketika kita ke ibu kota ada kunjungan dan lain sebagainya itu ya kita lebih bisa mensyukuri aja gitu. Bahwa ya ternyata lebih enak ketika kita memang tidak terlalu dekat dengan ibu kota gitu. Saya merasa lebih nyaman di Kendal. Nggak ada macet, lebih nyaman. Hobinya apa Mas sekarang? Masih golf. Selain golf? Sepeda. Oh sepeda. Iya sepeda juga hobi. Nanti sepedaan lah. Iya insyaallah. Terus kalau ngelihat Kendal tadi kan udah disinggung, potensinya luar biasa, garis pantainya terpanjang. Ini kan Mas Diko ada waktu beberapa tahun ke depan ya. Kira-kira setelah melihat di awal-awal ini, program prioritasnya apa Mas untuk ngangkat Kendal ini biar lebih maju lagi? Jadi kita kan punya visi itu Kendal handal, unggul, makmur, berkeadilan. Nah tentunya yang terpenting itu adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki di Kendal. SDM-nya dulu ya? Semua berawal dari SDM, dan SDM berawal dari pendidikan. Nah, ini akan menjadi fokus kita ke depan. Tapi ini harus paralel juga dibangun dengan infrastruktur yang ada di Kendal juga. Tentunya dengan fokus saya menjadi Kendal menjadi pusat pariwisata dan industri ini akan terintegrasi dengan semuanya. Gitu. Karena kita akan fokus di pariwisata dan industri, tentunya dengan harapan kita mempersiapkan sumber daya manusia kita sesuai dengan kebutuhan yang industri yang ada di Kendal. Kita akan kolaborasi dengan baik. Harapannya kan ini akan membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kendal. Itu adalah efek dominonya. Tentunya dengan banyaknya nanti lapangan pekerjaan, efek perekonomiannya juga pasti meningkat. Dan tentunya juga tidak lepas dari UMKM kita gitu. Jadi dengan adanya kawasan industri dan kawasan pariwisata yang bisa terintegrasi semuanya dengan baik, nah ini
UMKM yang ada di Kendal juga pasti akan meningkat juga. Ya. Jadi kesiapan sumber daya manusia, kesiapan UMKM kita, industri pariwisata, pertanian kita, nah ini akan kita kelola dengan baik dan insya Allah ini akan menjadi satu terobosan. Yakin ya Mas ya? Yakin Mas, saya nggak pernah yakin ya. Saya nggak pernah nggak yakin. Insya Allah yakin. Iya ya, amin Mas. Terus satu lagi nih, tadi saya sempat di awal ngomong Mas Diko ini banyak yang kenal juga karena istrinya selebritis kan, Mbak Caca Fredrika. Ada komplain nggak sama istri? Kok saya dibawa ke kampung ini? Enakan di Jakarta banyak temen, banyak acara, gimana? Enggak ada komplain dan memang dari awal juga Mbak Caca itu juga tahu bahwa passion saya di dunia politik dan satu hal yang seperti ini, pengabdian kepada masyarakat ini juga sesuatu yang menjadi menarik buat dia. Gitu. Memang dia suka juga dan karena sekarang sudah menjadi ketua PKK dan sekarang Nasda juga. Nah ini harapannya juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat Kendal dalam rangka menurunkan angka stunting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga, dan tentunya kebersihan kesehatan juga sangat penting sekali. Iya. Apalagi kalau tadi cerita memang orang Semarang ya. Orang Semarang, Mas Diko sendiri orang tua juga Semarang ya. Tapi dari kecil udah keluar ya? Saya dari lahir sudah di Jakarta. Kalau kakak saya yang nomor 1 dan 2 itu sempat tinggal di Purwokerto. Oh gitu, oke. Mas Diko, di Ngopi Surup ini kita ada tantangan, namanya quick question. Ya, jadi nanti saya nyebutin 2 kata, Mas Diko pilih salah satu ya. Kalau nggak bisa pilih berarti diam. Nggak boleh. harus pilih. Nanti kita mau lihat ini pilihan Mas Diko ini apa alasannya, gitu kan? Tradisional atau modern? Modern. Partai atau rakyat? Rakyat. Pendidikan atau kesehatan? Kesehatan. Pantai atau gunung? Gunung. Soto Betawi atau sate? Sate. Nasionalis atau religius? Nasionalis religius. Masak atau dimasakin? Dimasakin. Buruh atau investor? Buruh. Nge-gym atau goes? Goes. Politisi atau pengusaha? Politisi. Oke. Lancar, tapi ada beberapa yang tersendat. Iya. Mikir dulu. Nasionalis atau religius? Nah, itu kenapa? Nasionalis terus religius? Harus dua-duanya dong, harus nasionalis, religius. Ya, karena kan ya gimana pun juga kita nggak bisa lepas dari agama dan kita juga nggak bisa lepas dari nasionalis gitu. Jadi menurut saya yang terbaik itu nasionalis religius. Makanya saya nasionalis religius ya dua-duanya. Cerdik ya. Terus tadi ada lagi pantai atau gunung tuh agak lama jawabnya. Iya, itu agak susah karena kita punya dua-duanya di Kendal. Kita punya pantai, kita punya gunung. Tapi memang di Kendal ini potensinya yang baik itu sebenarnya pegunungannya alamnya sangat luar biasa. Kita punya banyak pariwisata. Sudah keliling Mas? Udah. Jadi memang kelihatannya pegunungan ini akan menjadi satu daerah yang ideal di Kendal. Oke. Satu lagi saya pengen tanya tadi menarik juga, antara buruh atau investor. Milihnya buruh. Kenapa? Ya karena kan kita harus mengutamakan kesejahteraan buruh dulu. Oke. Artinya kalau misalkan kita memilih investor dulu, kita nggak tahu buruhnya nanti seperti apa. Gitu. Jadi ketika kita ada investor ya kita mementingkan dulu kepentingan buruhnya seperti apa gitu. Baru kita sesuaikan dengan keperluan investor. Bagaimanapun investor butuh buruh juga kan gitu. Iya, tapi kan kalau misalkan kita nggak fasilitasi buruhnya nanti bisa seenak-enaknya aja investor. Iya benar Mas. Oke Tribuners, tadi ngobrol seru sama Mas Diko nih. Tribuners nanti bakalan lebih sering lagi lihat Mas Diko di Kendal dan Jawa Tengah tentunya ya Mas Diko ya. Mungkin sebelum diakhiri Mas Diko ada pesan-pesan mungkin Mas buat yang nonton lah, warga Kendal maupun Jawa Tengah. Oke, untuk warga Kendal dan Jawa Tengah mungkin satu saja pesan saya, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, kita harus tetap jaga
kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker yang sudah maupun yang belum divaksin. Dan tentunya kita harus berkolaborasi, bergotong royong bersama seluruh masyarakat Kendal, Jawa Tengah, dan Indonesia agar di masa pandemi ini justru masa-masa yang kita mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Dan nanti insya Allah pandemi selesai, perekonomian bisa kembali dengan normal dan kita bisa Indonesia bisa bangkit lebih baik lagi. Oke, Mas Diko dan Tribuners, itu tadi obrolan kita bersama Bupati paling muda di Jawa Tengah, Indonesia jangan-jangan ya? Di Indonesia enggak sih, di Jawa Tengah. Ada yang lebih muda lagi Ada ya? yang lebih muda di Jawa lagi. Tengah, Mas Diko Ganinduto, banyak inspirasi yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bisa membuat yang nonton bisa terinspirasi dari cerita Mas Diko tadi. Dan Mas Diko, terima kasih sudah berbagi buat kita. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, Mas Diko. Siap. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bupati Kendal, Jawa Tengah, Diko Ganinduto, bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Sampai ketemu di Ngopi Surup berikutnya. Terima kasih, salam Tribun. Oke, thank you banget Mas Diko.